Pemerintah Kota Depok buka suara terkait banyaknya peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK dinonaktifkan. Pasalnya, penonaktifan kepesertaan PBIJK memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang bergantung untuk mengakses layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Tribuners yakni Devi Mariori, menjelaskan bahwa persoalan ini sebenarnya telah melalui proses panjang pemadanan data lintas instansi sejak awal tahun 2026. Dan untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribunnews Depok, Rifki Ibnu Masih. Selamat siang rekan Rifki, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik rekan Iraka dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang persoalan penonaktifan BPJS yang ditanggung pemerintah atau BPIB-BK memang menjadi perbincangan yang sangat hangat, terutama di wilayah Kota Depok, di mana penonaktifan BPJS gratis tersebut memang bahkan kemarin juga memicu adanya aksi demonstrasi di wilayah pemerintah Kota Depok. Pasalnya memang pasca penonaktifan tersebut banyak masyarakat yang ingin berobat namun tidak bisa mengakses layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN tersebut. Menanggapi hal itu, dari Dinas Kesehatan Kota bahwasanya penonaktifan BPI atau jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah tersebut memang melalui proses yang cukup panjang, di mana pemerintah melakukan pembaharuan data. Mereka yang berhak menerima BPJS BPI sendiri merupakan masyarakat kalangan desil atau kalangan kemiskinan, yakni 1-5, di mana desil tersebut memang ditentukan oleh banyak faktor, di mana faktor-faktor tersebut nantinya hanya masyarakat kalangan miskin, yakni desil 1-5, yang berhak untuk menerima BPJS jenis BPI tersebut. Sedangkan kalangan 6-10 sendiri memang tidak dapat menerima bantuan kesehatan gratis tersebut. Dan menurut Devi sendiri, meski sudah dinonaktifkan, bagi masyarakat yang merasa mereka masih masuk golongan 1-5 dapat menghubungi langsung pihak kelurahan dengan menyerahkan berbagai bukti. Nantinya dari pihak kelurahan akan melakukan survei apakah benar masyarakat tersebut tergolong masyarakat miskin dan berhak menerima BPJS BPI yang dari Pemda itu atau bukan. Jika iya, maka BPJS akan kembali aktif, namun jika tidak, disarankan agar melakukan pendaftaran BPJS mandiri dengan melalui aplikasi maupun datang langsung ke kantor BPJS cabang Depok. Demikian rekan Iraka yang bisa saya sampaikan langsung dari Depok, Jawa Barat. Mohon izin menjawab untuk kepesertaan UHC, berarti itu yang di Depok ya Bang. Untuk di Depok dinamakan istilahnya PBPU Pemda. PBPU Pemda. PBPU Pemda penerima bantuan peserta ya, demikian PBPU Pemda BP itu sebanyak di bulan Februari ya Bang, 127.429 jiwa. Ya, kalau untuk pusat di bulan Februari PBIJK itu 251.997 jiwa. Demikian. Untuk penonaktifan ini secara keseluruhan tidak hanya di Depok saja. Jadi untuk penonaktifan PBIJK itu memang harus masyarakat yang berada di desil 1 sampai desil 5. Nah, itu untuk data-data tersebut ada di Kementerian Sosial untuk pengampunnya. Jadi masyarakat yang tidak berada di desil 1 sampai desil 5
Program UHC itu kan tergantung kepesertaan BPJS di sebuah kota, kabupaten kota. Kalau kepesertaannya di atas 98% dan keaktifan di atas 80%, itu otomatis UHC. UHC. Jadi UHC non cut off ya. Jadi siapapun yang tidak ada jaminan itu KTP KK Depok ya, itu akan dibiayain oleh skema UHC yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Sekarang kalau Depok berapa? Sudah masuk 98%? Ya masih ada. Tadi udah, oh iya di Depok pesertaan. Pesertaan aktif. Tapi berarti ini bukan nasional. Iya tadi sudah saya sampaikan kalau nggak salah itu untuk kalau kepesertaan 68% pesertaan karena adanya imbas dari ini ya non aktif ini. Nah, kalau keaktifan 62%. Saya Rina Bu dari Depok. Yang mau tanya penentuan warga ini biar apa? Bagaimana dia bisa masuk desil 1 sampai 5 itu? Apakah dari kementerian sendiri yang melakukan survei atau seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan sebagai apa pencerahan itu? Iya. Sebenarnya untuk penentuan desil itu outputnya keluar dari BPS pusat, Nah itu sudah ada indikator 39 indikator. Jadi teman-teman Faskal memverifikasi di lapangan berdasarkan 39 parameter tersebut dengan ada hasil inspeksi, hasil yang foto-foto, kemudian hasil checklist untuk 39 parameter tersebut. 39 parameter tersebut kemudian dikirim ke Kemensos, lalu dipadankan di Kemensos dengan data-data yang terintegrasi seperti dengan BKN, dengan BPJS tenaga kerja gitu ya. Nah kalau ada juga peserta yang pernah judol itu juga akan tereliminasi, naik peringkat desilnya itu. Setelah dipadankan di Kementerian Sosial, data itu dikirim ke BPS pusat. BPS pusat nanti dengan sistem yang dilakukan akan melakukan pemeringkatan. Jadi desil 1 sampai 10 itu hasil pemeringkatan dari BPS. Kemudian dikirim lagi ke Kementerian Sosial, lalu dikirimkan lagi kepada kita di sistem sudah bisa terbaca. Penegasan berarti bukan dari Dinsos Kota yang menentukan bahwa itu masuk desil 1 sampai 5 seperti itu. Bukan. Kami kabupaten kota tugasnya adalah merapihkan data. Merapihkan, membenahi data kalau memang masih ada yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan desilnya berada, itu tugas kami. Itulah tugas kami hari-hari, teman-teman lapangan melakukan ground checking, pembaharuan data. Itu kurang lebih 3 sampai 4 bulan ke depan saat di ground checking sekarang baru keluar. Karena melalui kementerian ke BPS dengan 39 parameter cukup lama hasilnya. Itu jadi sehingga masyarakatnya non aktif sekarang untuk yang tidak emergensi itu kami fasilitasi untuk menggunakan fasilitas bansos. Mungkin bisa penjelasan dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.